Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Rahmi? Apa kabar hari Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nawang. Bu Nawang gimana Bu Nawang, sehat? Alhamdulillah Ya, sehat. Oke. alhamdulillah. Bu Rahmi, Ya, hari ini kita akan kucing nih. Hari ini kita akan iya. kucing. Iya nih Bu Percakapan Nawang. percakapan kita sekitar 15 menit ya. Ya, Oke. ya Bu Nawang. Bu Rahmi, Kebetulan ya. gimana? Ya ini kebetulan saya ada yang ingin saya share gitu ke Bu Hmm, Nawang tentang keresahan ini Bu yang saya rasakan ini sebagai guru di sekolah saya ini, Bu. oke. Jadi kira-kira kita pengen seperti apa nanti hasilnya akhir? Kita mau apa nih Bu Rahmi? Iya, saya berharap sih nanti setelah, ada kegiatan coaching ini, ada Hmm. solusi mungkin ya, Bu, ya, bisa bisa dapatkan atas keresahan saya, sehingga Mhm. nanti mungkin untuk ke depannya, eee, apa namanya, suasana di kelas, di sekolah saya ini dapat, ada sesuatu yang jauh lebih baik lah daripada sekarang gitu ya, Bu, ya. Oke. Ya, Jadi betul benar. kira-kira apa nih sebenarnya yang menjadi kendala dari Bu Rahmi? Iya, Bu Nawang. Jadi saya ini sudah beberapa bulan lah ya, mungkin ya beberapa bulan karena ya memang ini baru semester 1 juga ya. Jadi begini, Bu, awalnya ini kan mungkin kalau ini yang berkaitan dengan kebersihan ya, Bu Nawang ya. Iya, Kalau oke. kebersihan ya mungkin itu seperti kayak, permasalahan yang sangat klasik ya untuk di setiap sekolah mungkin ya, masalah kebersihan. Iya, Apalagi, saya mengajar di sekolah dasar yang ya usianya masih usia anak-anak gitu. Jadi mungkin untuk mhm, mengarahkannya juga membutuhkan effort yang lebih gitu, Bu. Nah, khususnya masalah ini, Bu. Jadi tidak hanya masalah kebersihan, yaitu masalah yang pertama, yang kedua ini jadi memang di, awal tahun pelajaran itu, kepala sekolah kami itu menginstruksikan kepada kami sebagai guru-guru untuk mengajak, semua elemen di sekolah itu untuk, menerapkan zero plastik ya, Bu, ya. Ya, which is sudah oke, sangat baik untuk menerapkan zero mhm, plastik gitu. Memang sebelumnya itu, masalah itu tuh sudah menurut kami itu udah sangat, ruwet gitu ya, apalagi mungkin dikaitkan dengan masalah, dunia ini secara luas. Jadi kepala sekolah itu meminta kami untuk zero plastik, meminta anak untuk membawa tumbler dari rumah dan membawa, bekal dari rumah atau alat iya, alat bekal lah, entah itu mangkok dan lain sebagainya. Dengan tujuan yaitu untuk meminimalisir sampah. Akhirnya, ini Bu, jadi di kantin-kantin itu akhirnya mereka menyediakan cangkir-cangkir dan juga mangkok-mangkok Bu, untuk iya, jajan anak gitu. Jadi kalau mhm, misalnya anak-anak beli minuman, anak-anak pakai gelas kantin, begitu juga dengan makanan. Nah, masalah yang timbul adalah, jadi si anak-anak ini jadi mereka ini tidak mau mengembalikan peralatan-peralatan kantin ini, Bu. Akhirnya si alat-alat ini berserakan, Bu, di depan kelas, bahkan mhm, ini sampai ke dalam kelas, meninggalkan di laci dan itu akhirnya mmm, menimbulkan masalah baru. masalah baru, iya, Iya, Bu, jadi meninggalkan sampah, jadi bau gitu, Bu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga itu, anak-anak juga sering membuang sampah sembarangan, baik itu di laci maupun di mana, Bu, di atas tong sampah gitu loh, Bu. Jadi tong mereka sampah, tidak mau membukanya, akhirnya mereka buang di atasnya gitu, Bu. Itu yang oke. perasaan saya lah, Bu, kira-kira, Bu. Terus apa yang sudah Bu Rahmi lakukan untuk meminimalisir masalah yang sebenarnya awalnya tadi pengen, apa namanya, pengen meminimalisir masalah, malah justru menambah masalah kan ya Bu Rahmi ternyata? Iya, Bu. Apa yang Bu Iya. Rahmi sudah lakukan Bu Rahmi? Jadi untuk, yang sudah saya lakukan itu ya, Bu, ya, ya sebagai guru ya pasti
mengingatkan siswa ya Bu, setiap hari untuk menjaga kebersihan gitu. Iya Jadi benar. kelas tuh, eee, karena jadi harus lebih apa, lebih strict lagi Bu, yang piket hari itu, harus bener-bener kita harus menjaga atau apa namanya, membimbing siswa untuk menjaga kebersihannya setiap hari. Jadi otomatis oprak-oprak lah ya Bu ya setiap hari, "Ayo Nak, yang piket hari ini tolong dilihat udah bersih atau belum," ya. Betul, Akhirnya udah iya. ngingetin lah tiap hari gitu. Kemudian nah itu kebetulan saya waktu di awal pelajaran itu memang membuat kesepakatan kelas gitu, Iya membuat benar. kesepakatan kelas yang berkaitan dengan kebersihan gitu. Nah, mungkin hanya saja mungkin itu belum berjalan, secara maksimal ya, Bu, ya, Optimal. untuk kesepakatan itu. Mungkin, Mhm. harus ada, eee, yang dibicarakan lagi karena, saya juga tidak bisa menerka untuk, masalah ini, Bu, terutama yang berkaitan dengan cangkir dan wadah ini gitu. Ternyata, masalah yang timbul, sampai seperti ini gitu. Mungkin saya, membicarakan lagi gitu ya, Bu, ya, tentang Mhm. kesepakatan baru Iya gitu ya, Bu, ya, untuk betul. anak-anak ini gitu, Bu. Oke, Mungkin yang udah jadi dibicarakan. tadi, Bu Rame sudah, apa namanya, men-string nih anak-anak gitu Mhm, kan dengan iya, di Bu. awal, "Ayo bersih-bersih," gitu. Kemudian Iya. kesepakatan kelas. Ada lagi nggak kira-kira, yang bisa membantu Bu Rahmi untuk memecahkan masalah ini selain Bu Rahmi sendiri gitu, Bu? Oh, gitu ya, Bu, ya. Oh, jadi kalau misalnya yang sudah saya lakukan juga sih yang tidak berkaitan itu, saya tidak sendiri, Bu. Jadi saya kan, Mmm. saya kebetulan mengajar di kelas 6 dan di kelas Iya, 6 itu oke. ada 4 kelas, Bu. Jadi ada 4 guru Oh, kelas lagi gitu, heeh Bu. heeh, iya. Nah saya share-lah ke guru-guru ini, bagaimana solusinya gitu. Nah Mhm. kemudian kemudian juga kebetulan salah satu dari guru kelas 6 juga, itu kan kemarin menjadi pembina upacara. Nah itu juga Iya bener. kami membicarakannya Bu, kepada guru kelas lain untuk titip untuk amanat gitu ke upacara untuk Mhm. mengingatkan. Karena ternyata masalah ini tidak hanya terjadi di kelas saya saja dan atau mungkin di kelas 6 saja di kelas, Mhm. kami. Tapi ternyata masalah itu juga ada di kelas yang di bawahnya gitu, Bu Nawang. Jadi ini jadi seperti masalah, masalah umum, Bu, masalah yang terjadi satu sekolahan itu ternyata masalahnya sama gitu dan keluhannya ternyata sama dan itu ya, eee, yang saya sudah lakukan adalah untuk membicarakannya. Tapi ya saya belum sih, Bu, untuk yang ke depannya gitu ya, harus seperti apa itu nanti tahulah seperti apalah nanti itu. Oke, kira-kira gini, kan tadi kalau misalnya seperti, apa namanya, memberikan info ke anak-anak, karena kan Mhm, posisinya ini kan anak-anak SD ya, Bu, ya. Jadi iya, Bu. mungkin perlu ada, apa ya, effort yang lebih lah kalau ini. Iya, Kira-kira ada nggak sih, Bu, yang bisa maksudnya apa, apakah harus seperti apa gitu loh, selain Bu mhm. Raffi dengan guru yang lain. Kira-kira ada, apa namanya, sumbangsih dari pihak lain nggak sih untuk membantu Bu Rahmi nih kira-kira untuk menyelesaikan masalah di sekolah? Oh, iya, Bu. Sepertinya ya, Bu, ya, kalau misalnya ini ditindaklanjuti, untuk hanya ranahnya hanya sebatas guru saja, antar Mhm. guru kelas itu kayak sepertinya, eee, kurang ini, Bu, kurang apa ya, Bu, ya, kurang kuat, Bu, ya. Karena Mhm. menurut saya seperti ini, kalau misalnya karena namanya guru itu kan macam-macam, Bu, ada yang aware, ada yang tidak aware gitu, Bu. Nah ini jadi, ini nih, Bu, jadi, curcol ini, Bu. Jadi ada yang aware dan tidak aware. Mhm, Nah, oke. masalah yang timbul aja terjadi kalau misalnya yang semangat ini hanya, sebagian guru, tapi guru lain tidak, itu sudahlah itu bukan ranah saya atau Mhm, bahkan iya. bukan, apa ya, Bu, bukan, itulah saya concern-nya di yang lain aja deh, ngajar aja gitu. Nah, ada,
tipikal guru yang seperti itu. Nah, kalau saya rasa sih Bu ya, kalau misalnya hanya sebatas guru susah. Kayaknya memang kita harus koordinasi lagi dengan kepala sekolah ini Bu ya, tentang Mhm. masalah ini gitu Bu, sehingga nanti beliau mungkin ada kebijakan lain, yang apa namanya, yang bisa membantu kami yang di bawah ini ya, yang kami langsung terjun ke anak-anak ini, bisa Mhm. lebih, apa ya, bisa membantu kami untuk, mengatasi masalah inilah ya Bu ya, gitu Iya, Bu. oke. Oke ya, jadi tadi Bu Rami sudah berusaha nih, apa Iya, namanya, sendiri nih di kelas, mhm, memberikan informasi ke anak-anak, "Ayo nak piket." mmm, Kemudian sudah lagi membuat kesepakatan kelas, ya kan Bu Rami? iya, Kemudian bersama dengan guru-guru kelas 6 gitu ya, mhm, untuk apa namanya, untuk melakukan gebrakan nih, "Ayo bersih-bersih bareng," gitu ya. iya iya, Dan yang terakhir, berdiskusi dengan kepala kepala sekolah. sekolah, iya iya. Oke, ada lagi nggak yang perlu dibutuhkan Bu Rahmi selain koordinasi kira-kira Bu Rahmi? Mungkin, kalau koordinasi dengan kepala sekolah, itu, apa namanya, akan dilakukan ya, Bu, ya, akan dilakukan gitu. Mungkin selain itu juga saya akan membicarakan dengan ya membicarakan secara khususnya tidak, karena misal mungkin, apa namanya, membicarakannya maksudnya berkaitan menghubungkan lagi dengan orang tua, akan apa namanya, kerjasama dengan orang tua lah ya, gitu. Iya ya, Tapi heeh, mungkin oke. bertemu secara langsung juga tidak, mungkin saya lewat, WA group kali Bu, karena mayoritas di WA group itu isinya adalah orang tua, bukan siswanya gitu, Mhm, meskipun siswa, ada iya. siswa hanya nah mungkin itu bisa saya gunakan untuk minta bantuan siswa untuk, apa namanya, eee, mengingatkan anak dan, terus berlatih di rumah tentang menjaga kebersihan, bagaimana mereka mungkin nanti di rumah mereka bisa belajar untuk membuang sampah pada tempatnya, atau bahkan nanti mereka setelah makan, mengingatkan orang tuanya mengingatkan, "Ayo kalau habis makan ditaruh lagi, dicuci piringnya atau ditaruh ke tempat cucian piring." Mungkin seperti itu agar mereka bisa terbiasa, terlatih lah ya, Bu, ya. Gitu, Oke, Bu. luar Mhm. biasa nih Bu Rahmi. Jadi ada beberapa nih ya aspek yang perlu kita ini ya Bu Rahmi ternyata Iya iya. tentang kebersihan ya. Iya Selain iya kita iya. sebagai guru, kemudian ada mungkin rekan-rekan lain juga mengingatkan. Kalau kita sendirian sepertinya berat ya. Iya iya, Bu. Kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, dan yang lebih penting juga karena anak-anak usianya masih usia, apa ya, anak-anak gitu ya, jadi Anak-anak, perlu iya. ada pembiasaan juga dari orang tua, dari rumah ya, Bu. Iya iya. Oke. Oke, eee, Bu Rahmi, Ya, kira-kira nih, kapan sih kira-kira Bu Rahmi, bisa merealisasikan rencana aksi Bu Rahmi ini tentang kebersihan ini? Kira-kira kapan nih Bu Rahmi bisa berkoordinasi, kemudian, apa namanya, menghubungi orang tua gitu, kira-kira kapan Bu Rahmi jangka dekatnya? iya. Jadi mungkin, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, eee, dalam waktu dekat ini ya, Bu, ya. Mungkin ini Iya, hari Kamis, ya mungkin beliau beliau biasanya, Senin lah ya, mungkin waktunya agak luang kalau di sekolah. Senin mungkin saya akan bicarakannya dan, mungkin hari inilah mungkin ya, saya untuk koordinasi ke orang tua juga untuk menjaga kebersihannya dan, mhm, nanti ke orang ke kepala sekolah mungkin hari Senin saya akan bicarakan. Harapannya nanti ketika kebetulan kan kami akan UTS. Nah, iya, itu nanti mungkin setelah UTS, akan diadakan rapat bulanan, mungkin nanti akan dibicarakan ya, Bu, ya, tentang, oke. masalah tersebut ya, Bu, ya. Oke, Bu Rahmi. Oke, Bu Rahmi, eee, ternyata setelah apa perbincangan kita, hasil coaching kita ini, bagaimana sih kira-kira perasaan Bu Rahmi setelah coaching kita hari ini, Bu Rahmi? Ya. Ya, saya merasa senang sekali, dan lega setelah, di-coaching dengan Bu Nawang dan saya merasa mendapatkan, solusi ya Bu, atas keresahan dan masalah yang,
saya hadapi gitu, guru-guru hadapi. Semoga ya dengan adanya coaching ini kedepannya akan lebih baik dan sekolah saya, terutama kelas saya jadi lebih teratur lagi, bisa lebih bersih dan sekolah kami juga bisa lebih tertata lagi dengan baik, lebih anak-anak juga lebih disiplin, lebih bisa aware dengan kebersihan. Mungkin itu Bu Nawang. Oke. Terima kasih Bu Rahmi untuk coaching kita hari ini dan sepertinya waktu kita sudah selesai. Oke. Ya, Bu. Mudah-mudahan setelah coaching ini bisa melegakan hati Bu Rahmi dan mungkin nanti kalau misalnya Bu Rahmi butuh coaching lagi mungkin kita akan bisa lanjutkan kembali. Oke? Ya, Bu Nawang. Terima kasih Bu Nawang atas coaching hari ini. Oke, Bu Rahmi, terima kasih.